Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal idain muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Atau kama qala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang menghidupkan dua malam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mematikan hatinya ketika hati-hati orang lain mati. Ketika orang lain tidak terpanggil dengan suara azan, dia tetap akan terpanggil. Ketika orang lain tidak punya lagi minat dengan Al-Quran, dia tetap berminat. Ketika nasihat dan pelajaran tidak bisa merubah sikap dan kehidupan orang lain, tapi bagi dia itu sangat bermanfaat, yaitu orang yang mengisi malam takbiran, yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan malam Idul Adha, dengan salat malamnya, dengan zikirnya, dengan baca Al-Qurannya, seperti layaknya dia menunggu saat-saat qadar. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling berharga dari diri kita itu adalah hati. Yang buta itu bukan mata, yang tuli itu bukan telinga. Allah katakan dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar. Orang itu tidak buta matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta adalah hatinya, sehingga tidak mendengarkan suara azan, sehingga tidak bisa berubah dengan nasihat, sehingga tidak memberi pengaruh dengan Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana kuncinya? Kuncinya di malam takbiran. Apabila kita berusaha di malam takbiran dengan mengisinya dengan salat malam, mengisinya dengan zikir, mengisinya dengan baca Al-Quran, apalagi kalau sempat kita salat tasbih di malam tersebut, maka Allah akan jamin hati kita ini akan sensitif dengan nasihat agama. Hati kita ini tetap terbangun dengan panggilan-panggilan akhirat, akan terjaga daripada godaan-godaan duniawi. Itu amalan pertama yang mesti kita lakukan di malam takbiran. Riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya khamsal layali atau layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Orang yang menghidupkan 5 malam di dalam setahun, maka dia wajib masuk surga. Pertama, Lailatul Tarwiyah, malam 8 Zulhijjah. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, Lailatul Nahar, malam hari raya korban. Yang keempat, Lailatul Fitr, malam lebaran Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini di antara malam-malam yang mesti kaum muslimin memberikan waktu untuk Allah dan Rasulnya. Pada saat itu mungkin kita berikan waktu sedikit untuk mata, tapi 5 malam itu kita berikan waktu yang maksimal untuk Allah dan Rasul. Kemudian Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza kana yaumul Aidil Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuq. Apabila terjadi tanggal 1 daripada hari Idul Fitri, maka akan berdirilah malaikat di pangkal-pangkal jalan. Tanadau, mereka menyeru, Ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim yamunnu alaih summa yusibul jazilah. Wahai kaum muslimin, berangkatlah kalian di pagi-pagi hari, bersegeralah kalian kepada Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang memberikan nikmat-nikmat yang banyak, Tuhan yang akan memberikan balasan yang besar atas amal yang kalian lakukan. Wa qad umirtum biqiyamil laili fakuntum. Kalian sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan Ramadan untuk melakukan qiyamul lail, salat tarawih, dan kalian sudah melakukannya. Wa umirtum bisiyamin nahar fasumtum. Kalian diperintahkan oleh Allah untuk melakukan puasa di siang hari Ramadan, kalian sudah melakukannya. Wa ati'tum wa ata'tum rabbakum, dan kalian telah mentaati perintah Tuhan kalian. Faqdu jawahizakum, maka terimalah balasan kalian. Itu seruan yang diserukan oleh malaikat di pagi hari pada hari Idul Fitri, di pangkal-pangkal jalan, di depan-depan rumah kita, supaya kaum muslimin semuanya berangkat di pagi-pagi hari untuk melakukan salat Idul Fitri. Falamma qadas salata nada munadin. Apabila salat sudah dilaksanakan, apabila salat Idul Fitri telah dilaksanakan, maka malaikat juga menyeru, qad ghafarallahu dzunubakum. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kembalilah kalian dalam keadaan semangat ila rawahilikum, ke rumah-rumah kalian. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, telinga tidak akan mendengar panggilan ini. Yang mendengar adalah hati. Telinga hati yang mendengarkannya. Sehingga ketika di pagi hari dia terpanggil berangkat dengan semangat. Kemudian selesai salat Idul Fitri, dia kembali dalam keadaan bayi yang dilahirkan tanpa ada beban pemikiran. Hanya bisa dirasakan bagi kaum muslimin yang sudah istiqomah salat di malam hari dan melakukan puasa siam Ramadan. Air matanya akan terasa mengalir tanpa dirasa karena seruan daripada malaikat tersebut. Ruhani akan memanggil ruhani. Jasad malaikat ada ruh, dia akan memanggil ruhani kaum muslimin. Tidak akan pernah terpanggil rohani-rohani orang yang tidak pernah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi perintah Nabi untuk melakukan salat Id. Yang pertama, mandi di pagi hari seperti mandi salat sunat Jumat dengan niat mandi sunat Id. Kemudian memotong kuku kalau sekiranya sudah jauh jeda waktunya daripada Kamis kemarin, daripada Jumat. Kemudian memakai pakaian yang paling baru yang dia punya. Bukan mesti pakai pakaian baru, tidak, tapi pakaian baru yang dia punya. Jadi Idul Fitri tidak mewajibkan seseorang membeli pakaian baru. Hanya saja diperintahkan oleh Nabi, pilih dalam lemari mana yang paling baru. Tapi kalau salat Jumat bukan yang paling baru, yang putih. Kalau salat Jumat mana yang putih, tapi kalau untuk salat Id mana yang paling baru. Kemudian disunahkan untuk Idul Fitri, yaitu berbuka lebih awal sebelum berangkat, yaitu 3 butir korma minimal. Boleh makan ketupat lebaran, boleh makan yang lain-lain, mengopi, merokok dan sebagainya. Tapi yang pertama sekali selesai solat subuh, yang dimakan ada 3 butir korma. Tapi kalau solat Idul Adha bulan depan, beberapa bulan ke depan, itu disunahkan sebelum berangkat tidak makan apapun kecuali telah selesai solat Id. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianjurkan pergi ke masjid dari jalan yang paling jauh, kemudian pulang dari jalan yang paling dekat.
Kalau dari rumah kita ada 2 akses ke masjid sini, maka mana yang paling jauh itulah jalan yang kita tempuh untuk berangkat. Kemudian mana jalan yang paling dekat itulah yang kita tempuh untuk pulang. Kenapa Nabi menganjurkan kita berangkat dengan jalan yang berbeda, pulang dengan jalan yang berbeda? Supaya kita mendapatkan sapaan daripada malaikat-malaikat yang menunggu di jalan-jalan, mengucapkan selamat kepada kita semua yang telah berhasil menunaikan Ramadan secara maksimal. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan bersiraturahim, membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun. Sebelum Idul Fitri itu muncul, sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, jangan ada dendam satu apapun di dalam hati kita kepada siapapun, supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan sumbangan bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sia-siakan langkah kaki yang sudah dijalankan ke masjid. Jangan sia-siakan tidak makan dan minum di siang hari Ramadan. Jangan sia-siakan bacaan Al-Qur'annya. Jangan sia-siakan zikir dan iktikafnya hanya gara-gara menaruh dendam kepada sesama. Bukakan pintu hati yang selebar-lebarnya. Apapun kesalahannya kita maafin. Kecuali yang berkaitan dengan hutang, itu tidak perlu dimaafkan. Ditagih pun tidak masalah. Ini kesalahan moral, kesalahan sikap. Apakah dia maafin kita atau tidak memaafin, kita tetap memaafkan, karena kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga di sini ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalaulah sekiranya ini adalah tausiah terakhir daripada malam tarawih pada tahun ini. Kami hanya menyampaikan semaksimal mungkin pesan-pesan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya rohani hidup di dalam hati kita. Hanya beliaulah yang bisa menyelamatkan kita di akhir kelak. Namun kalau dalam penyampaian ada bahasa yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Kemudian terakhir, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga kami ingin memperkenalkan pondok pesantren Ma'had Darul Hijrah yang kami pimpin di Kota Padang. Mungkin ada anak, saudara atau cucu yang ingin menghafal Al-Quranul Karim, maka bisa yang berminat ke Kota Padang dipersilahkan. Ma'had Darul Hijrah itu menerima pendidikan dari tamat SD untuk hafal Al-Quran, kemudian tamat SMP, SMA atau tamat kuliah sekalipun untuk belajar kitab-kitab agama dengan masa program selama 10 tahun, menguasai perbandingan mazhab, menguasai 11 kitab hadis untuk membentengi amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai disesatkan oleh Wahabi atau pemahaman-pemahaman yang lain, sehingga amalan yang kita lakukan ini tahu dalilnya, masyarakat tidak bingung atau tidak ragu dengan pengamalan. Tuh kenapa ada selawat antara solat dengan solat, kenapa doa bersama, zikir bersama, maulid Nabi. Itu semuanya kita kembalikan kepada dalil Al-Quran dan hadis, mesti dikuasai oleh generasi kita saat ini supaya amalan ini bisa dipertahankan. Jangan sampai dibodoh-bodohi, itu perkara bid'ah, itu tidak ada dalilnya. Maka akan kita bentuk satu generasi yang siap berdiri di tengah masyarakat. Ini dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini Al-Qurannya, ini fatwanya, ini mazhabnya. Ini pondok yang kami asaskan, tapi tidak ada ijazah negara di situ, tidak ada ijazah pemerintah. Pondoknya pendidikannya gratis, yang dibayar hanya uang makan saja 500.000 dalam 1 bulan. Kemudian juga kami menghimbau, mungkin ada kaum muslimin yang tidak punya anak lagi, yang tidak punya cucu yang bisa disekolahkan, kalau mau menjadi orang tua asuh untuk santri-santri kami yang tidak mampu, juga kami dipersilahkan. Mungkin itu ada andil kita sedikit di Wamena, uang 500.000 mungkin untuk 10 hari, tapi untuk santri di Kota Padang itu untuk 1 bulan 3 kali makan. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, semoga informasi ini bermanfaat.
kami juga mengharapkan ada orang-orang tempatan yang bisa bergabung dengan Ma'had Darul Hijrah Kota Padang, sehingga bisa juga menyebar santri kami bukan hanya di Kota Padang saja, tapi ada di seluruh Indonesia. Dan kami juga berharap santri ini ada di seluruh penjuru di pada Nusantara. Terakhir, permintaan daripada kami pimpinan Ma'had Darul Hijrah, minta tolong dibantu channel YouTube Ma'had Darul Hijrah. Yang pertama Majlis Al-Padani, yang kedua Khazanah Santri Darul Hijrah. Mungkin itu permintaan yang ringan kami mohonkan kepada ibu bapak ibu semua. Mungkin ada handphone di rumah 10 ke 10-10-nya minta tolong. Pertama Majlis Al-Padani, itu berisi pengajian-pengajian di pondok pesantren. Yang kedua Khazanah Santri Darul Hijrah, itu berisi kegiatan bermainnya para santri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah pertemukan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu daripada Minang yang telah memberikan hidangan buka dan sahur, sebagaimana bapak ibu berikan hidangan kepada kami, bapak ibu diberikan hidangan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.